Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ya tadi Elia dan Husna yang sudah on time, hadir tepat waktu mengikuti kegiatan perkuliahan di sore hari ini. Saya izin melanjutkan pertemuan ke-6, mengingat kita masih ada 2 pertemuan lagi sampai UTS, dan akan dilanjutkan oleh Pandang untuk kegiatan mata kuliah ini ya, mata kuliah manajemen bisnis franchise. Nah, hari ini saya akan melanjutkan materi, dan nanti mungkin kalau rekan-rekan yang ada yang mau pertanyaan kemarin, Elia mau nanya, silahkan ya, saya akan coba bantu jawab. Hari ini saya coba sampaikan materi 30 menit dulu. Nanti untuk diskusi kita, saya akan dengan senang hati akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman pengen gali seputar bisnis dan lain sebagainya. Oke, rekan-rekan semua, materinya mungkin sudah terlihat. Hari ini pertemuan ke-6 mata kuliah manajemen bisnis franchise tanggal 20 Maret 2025. Semoga yang lain bisa nyusul. Dan saya sangat appreciate mahasiswa yang memang rajin dan memang fokus ya, karena saya pikir salah satu cara bersyukur bagi kita sebagai mahasiswa adalah kuliah yang rajin, buat tugas yang rajin. Saya lihat yang hadir dan membuat tugas cuman Elia dan Husna, yang lain jarang gitu ya. Walaupun cuma 5 orang harusnya bisa mengikuti kegiatan perkuliahan dengan baik. Kemudian rekan-rekan semua, sebelum masuk ke materi, di minggu lalu saya coba pengen ngelatih teman-teman untuk bisa membuat surat lamaran pekerjaan dan CV yang baik. Jadi teman-teman diasumsikan sebagai lulusan baru dari Universitas Jambi. Jadi mungkin pada saat nanti melangkah setelah lulus kuliah di Universitas Jambi, mungkin teman-teman pengen ngumpulin modal dulu, bekerja gitu ya. Jadi teman-teman bisa memulai lewat ya mungkin dari ya membuat CV dan surat lamaran yang bagus. Artinya pada saat ada lowongan pekerjaan, yang teman-teman harus lakukan adalah ya membuat CV dan surat lamaran yang bagus. Itu adalah filter pertama. Jadi buat Husna, buat Elia, pada saat nanti mau melamar kerja, buatlah lamaran yang bagus. Nah, ini contoh surat lamaran dibuat sama Elia. Tadi saya lihat juga yang Husna kurang lebih sama. Jadi saran saya untuk membuat surat lamaran pekerjaan itu buatlah yang lebih berwarna, tidak standar yang putih polos gitu ya. Mengingat kalau misalnya saat ini untuk melamar suatu pekerjaan itu yang ngelamar itu banyak banget. Jadi pada saat mensortir, biasanya tim HRD, misalnya saya kayak minggu lalu melakukan seleksi penerimaan karyawan baru itu, biasa saya juga lihat dari CV-nya, dari surat lamaran pekerjaan. Tapi kalau misalnya polos biasa aja ya nggak menarik. Jadi teman-teman harus bisa membuat desain yang lebih menarik. Nah, ini contohnya. Jadi ini contoh yang menurut saya cukup bagus. Jadi ada surat lamaran pekerjaan dari Charlie dan dari Muhammad Lutfi Faisal, kelas internasional, kelas yang saya ajar beberapa tahun kemarin. Jadi ada warnanya, ada info nomor handphone, ada media sosial, alamat, LinkedIn ya. Jadi lebih menarik, ada juga yang fotonya gitu. Jadi lebih berwarna gitu ya. Jadi nggak kaku sekali. Jadi untuk teman-teman, tips dari saya pada saat saya melakukan seleksi sortir awal itu biasanya saya lihat juga dari surat lamaran dan CV-nya. Tapi kalau misalnya standar aja, desainnya biasa aja, IPK-nya juga biasa aja, nilai dan pengalaman soft skill-nya juga biasa aja, juga ya kita mau lulus untuk ke tahap selanjutnya juga akan sulit. Jadi dari awal itu kita harus membuat yang bagus, termasuk juga foto ya, foto juga membuat profesional mungkin, cewek mungkin menggunakan blazer, cowok menggunakan jas dan dasi ya, rambutnya yang rapi, jilbabnya yang rapi ya, sehingga pada saat terlihat itu juga lebih menarik. Termasuk cewek bisa grooming menggunakan lipstick, bedak dan lain sebagainya, sehingga terlihat lebih looks profesional seperti itu. Itu menurut saya sangat penting. Nah, kemudian ini CV ya, contoh CV yang teman-teman buat saya lihat bagus. Mungkin bisa ditambahkan pengalaman magang ya, Elia ya. Kemudian fotonya nggak boleh foto yang casual seperti ini, foto di depan Bank BNI Jogja, yang satu misalnya si Husna selfie gitu ya.
harus foto nanti next ke depannya adalah foto yang professional looks, lewat yang misalnya foto studio menggunakan blazer ya, kalau cowok menggunakan dasi sehingga lebih rapi. Nah, untuk secara desainnya lebih sudah berwarna bagus. Tinggal ditambahkan ya teman-teman, skillnya apa, kemampuan bahasa asingnya, kemudian desain ya, kemudian pengalaman magang dan lain sebagainya, itu mungkin menurut saya bisa membantu juga, termasuk misalnya pernah mengikuti seminar dan lain sebagainya. Ini juga contoh CV yang saya ambil dari kelas internasional menggunakan bahasa Inggris ya, rapi. Kemudian juga ada fotonya yang terlihat rapi ya, kemudian pengalaman, info terkait profilnya ya. Ini bisa menjadi contoh buat teman-teman pada saat membuat CV itu benar-benar harus seriously dibuat, karena misalnya ya kayak kemarin saya buka lowongan untuk karyawan baru petugas administrasi customer care, tim admin customer care, itu yang ngelamar 200-an orang, yang saya butuhkan cuma satu orang. Dari 200 orang itu saya sortir 100 orang, sehingga kemarin saya interview cuma 10 orang. Jadi ternyata ya persaingannya pun juga sangat ketat. Jadi minta tolong buat teman-teman menjadi perhatian pada saat membawa CV dan surat lamaran pekerjaan, benar-benar buat yang bagus, yang rapi, informatif, sehingga pada saat nanti seleksi itu teman-teman lolos, minimal lolos ke tahap selanjutnya. Nanti setelah lolos, teman-teman pelajari, misalnya belajar psikotes ataupun belajar yang lain, belajar interview ya, teman-teman bisa latih sehingga teman-teman bisa lolos ke tahap selanjutnya. Itu mungkin tips dari saya. Yang buat video TikTok juga terima kasih teman-teman sudah buat video. Saya ada satu CV yang menurut saya juga cukup bagus juga, mungkin jadi referensi buat rekan-rekan semua di sini. Jadi CV-nya ini sebentar ya. Nah, ini ada lamaran dari Muara Enim. Jadi kemarin saya membuka posisi CSR di Muara Enim. Kemudian kenapa bagus? Ya, karena menurut saya dia menambahkan ya, lengkap ya, ada surat lamaran, oke, mungkin ini surat lamarannya standar, kemudian CV-nya oke. Nah, dia menambahkan membuat portfolio presentation yang menurut saya bagus dan informatif mengenai apa yang pernah dilakukan selama kegiatan perkuliahan ataupun magang gitu ya. Ini daftar isi tentang saya, bagus. Jadi eh, saya akhirnya melihat, wah ini bagus ini. Menarik gitu ya, informatif gitu ya. Dia lulusan dari Universitas Sriwijaya, umurnya 21 tahun, tinggi badannya 161 ya, gambar fotonya bagus, media sosialnya juga terlihat ya. Kadang somehow saya melihat juga orang itu dari profil sosial medianya. Kemudian kursus apa yang pernah diikuti, ini banyak nih ya, kursus bahasa Inggris, kemudian LKP komputer ya, kemudian data science, kemudian dia pernah ikut menjadi gadis persahabatan, kemudian ada sertifikat-sertifikat yang diikuti ya, ini banyak banget. Dan menurut saya juga menarik bahwa kalau saya sebagai seorang rekruter melihat, wah ini berarti anak ini aktif selama kegiatan perkuliahan gitu, membuat jurnal publikasi ilmiah, pengalaman kerjanya pernah magang gitu ya. Soft skill, hard skillnya di sini juga dia pernah jadi MC, kemudian bisa menguasai Office, Canva ya, kemudian ada CapCut ya, beberapa desain yang lain, kemudian dokumentasi aktif di organisasi. Ini juga menurut saya bisa jadi nilai plus juga. Pakai nomor Telkomsel juga 0821, lebih lebih ini ya, lebih menarik seperti itu. Jadi teman-teman, menurut saya tolong bisa menjadi perhatiannya pada saat mungkin teman-teman ada yang mau terjun langsung menjadi sebagai seorang pebisnis Namyun. Bagi yang belum, pengen bekerja dulu, silahkan, nanti sampai ngumpulin modal 2 tahun 3 tahun ada modal, teman-teman terjun silahkan. Tapi tips saya yang tadi ya, bahwa buat desain yang semenarik mungkin sehingga teman-teman bisa CV-nya atau surat lamaran pekerjaannya bisa dilirik gitu ya. Tapi kalau misalnya desainnya biasa aja, pengalaman kerjanya biasa aja, IPK-nya juga kecil, ya pasti otomatis
akan dimasuk sortir dan ini ya disingkirkan gitu. Jadi nggak dipanggil gitu ya. Ini banyak sekali para fresh graduate yang mengalami hal ini karena ya ini tadi tips yang saya berikan itu tidak diikuti, mungkin bisa seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa coba, siapa tahu dengan tips yang saya berikan ini bisa bisa membuat teman-teman lebih cepat dapat kerjanya, mungkin seperti itu. Oke, saya coba lanjutkan untuk materi hari ini, rekan-rekan semua. Nah, untuk hari ini saya selama 30 menit ke depan, saya akan coba menjelaskan mengenai strategi pemasaran bisnis waralaba. Jadi harapannya teman-teman di sini bisa mengikuti bagaimana strategi pemasaran itu bisa kita jalankan. Karena mengingat saat ini promosi digital marketing ya, pemasaran itu sangat penting dalam menumbuhkan suatu bisnis agar bisnis itu bisa berjalan, termasuk juga bisnis waralaba. Jadi kita saat ini akan coba membahas mengenai strategi pemasaran. Kalau di kelas lain saya mengajar spesialisasi saya di mata kuliah digital marketing dan mungkin di sini nanti saya coba akan bahas beberapa materi terkait digital marketing yang mungkin bisa digunakan oleh teman-teman. Karena mengingat saat ini kalau kita menggunakan koran, radio atau televisi secara cost itu memang sangat besar. Namun saat ini orang beralih ke digital marketing karena memang secara cost lebih kecil, namun bisa high impact. Dan orang saat ini misalnya ya FOMO ya, fear of missing out. Jadi misalnya, wah ada ini dimsum baru nih dan viral gitu. Pasti teman-teman pengen cobain juga, pengen coba beli jadi antriannya panjang gitu. Sama seperti ini bisa menarik dan bisa menumbuhkan bisnis secara pesat, termasuk misalnya mie gacuan baru buka nih di Kota Baru, ada juga di Mayang misalnya ya, langsung diserbu sama pelanggannya dan rame gitu ya seperti itu. Jadi memang strategi pemasaran ini sangat penting untuk kita bisa menumbuhkan bisnis. Nah, kemudian ada yang namanya kekuatan merek. Jadi kenapa kita memilih bisnis franchise? Mungkin kayak kalau Elia kemarin ya, pas saya pengen menjalankan dan melanjutkan bisnis orang tua saya catering misalnya gitu. Nah, kalau misalnya kita mau menjalankan bisnis yang sudah ada, namun masih belum bisa dikenal, memang secara effort, cost yang kita keluarkan dan yang kita buat itu memang effortnya lebih besar. Namun kalau misalnya bisnis franchise, siapa yang nggak kenal dengan Kopi Kenangan? Siapa yang nggak kenal dengan McDonald's atau KFC ya? Atau franchise-franchise lain seperti itu. Jadi artinya memang kekuatan merek ini bisa menjadi hal positif ketika kita menjalankan bisnis franchise. Kenapa saya menjalankan bisnis misalnya pempek Pak Raden misalnya? Kenapa? Karena ya orang udah kenal pempek Pak Raden di Jambi gitu, pempek Slamet misalnya, pempek Candy di Palembang. Mereka udah kenal. Nah, jadi ini popularitas merek ini adalah sesuatu competitive advantage yang menjadi nilai plus bagi suatu perusahaan franchise dan bagi franchisee juga, termasuk kita misalnya membeli pihak franchise sebagai franchisee ya dalam menjalankan bisnis tersebut. Siapa yang nggak kenal Alfamart, Indomaret gitu ya. Jadi orang kalau misalnya lebih enak beli di Alfamart, Indomaret aja lah, lebih harganya lebih pas, pakai AC ya, karyawannya ramah dan nyaman, sudah harga pas, nggak perlu tawar-tawar dan lain sebagainya. Kemudian konsistensi merek. Nah, biasanya perusahaan franchisor pun itu mereka melakukan menjaga konsistensi merek di semua lokasi ya, memiliki standarisasi, kemudian seragam ya, kemudian desain, layout, termasuk logo, kemudian papan nama brandingnya. Coba teman-teman lihat ya, antara KFC yang satu dengan KFC yang lain tuh sama ya. Kopi Janji Jiwa, logonya, desainnya, Starbucks gitu ya, itu pasti mereka memiliki desain yang sama. Nah, kemudian saat ini tidak dipungkiri bahwa hampir semua eh, para pengguna smartphone pasti mereka menggunakan sosial media ya. Ada yang menggunakan Twitter X, ada yang menggunakan Instagram, ada yang menggunakan Facebook. Kalau kata-kata netizen biasanya yang menggunakan Facebook itu yang sudah tua-tua misalnya ya. Ada yang menggunakan TikTok, Threads ya dan sosial media lainnya. Nah, mengingat sosial media ini menjadi sesuatu yang sangat penting,
dan banyak sekali pengguna di Indonesia. Di Indonesia ini yang menggunakan sosial media itu sekitar 160 jutaan dari 280 juta penduduk. Artinya hampir 60-an% penduduk Indonesia itu mudah menggunakan sosial media. Nah, ini menjadi potensi buat kita sebagai tim pemasaran ya, sebagai business owner, sebagai pemilik bisnis franchise dalam mempromosikan suatu produk dan layanan lewat digital. Kita bisa menggunakan Meta Ads ya di eh, Facebook ya, di Instagram ya, di WA Bisnis. Kemudian kita bisa menggunakan TikTok ya untuk mempromot ya dan berbayar. Jadi orang-orang yang berada di wilayah tertentu, misalnya kita baru membuka cabang mie gacoan di Muarubungo, kemudian kita mau mempromosikan dan kemudian pada saat kita mempromosikan itu kita pengen memilih orang-orang yang berada di wilayah Muarubungo aja. Itu bisa kita lakukan, termasuk umur, termasuk jenis kelamin itu bisa kita profiling sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi hebatnya sosial media juga sangat powerful dan hasilnya bisa terukur. Coba bayangkan kalau teman-teman iklan di televisi, di radio, kita nggak tahu orang yang melihat iklan kita berapa. Berbeda kalau kita pengalaman saya yang iklan di Meta itu saya bisa tahu berapa jumlah orang yang melihat iklan saya, mengklik, kemudian like gitu ya, itu bisa kelihatan. Kemudian pemasaran konten ya, bagaimana kita sebagai seorang pemasar ya, sebagai bisnis owner franchise, pengen orang sekitar bisnis kita itu tahu ya, bagaimana kita bisa membuat konten-konten yang bagus ya, kemudian bisa engagement dengan selebgram ya, kemudian kita bekerja sama ya, bermitra dengan selebgram untuk mempromosikan bisnis kita sehingga konten-konten yang dibuat oleh selebgram itu bisa dilihat oleh followersnya dan berimpact pada transaksi ke bisnis franchise yang kita jalankan. Kemudian di digital marketing itu ada namanya search engine optimization. Jadi bagaimana kita bisa mengoptimalisasi Google search engine ya, search engine yang paling banyak digunakan. Jadi ketika misalnya catering di Jambi, nah, ketika kita mengiklankan di Google dan berbayar itu nanti pada saat orang mau catering nikah misalnya ya, nanti otomatis masuk ke website atau media sosialnya si ibunya Elia misalnya pada saat Elia mau mempromosikan. Jadi hebatnya search engine ini bisa membantu karena prinsipnya Google ini memiliki visi connecting people to information. Jadi bagaimana informasi-informasi yang ada di internet itu bisa menginformasikan ke viewers atau yang menggunakan search engine tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah pemasaran lokal ya. Jadi pemasaran lokal itu kita bisa melakukan kemitraan dengan bisnis lokal, misalnya kita dengan reseller yang ada di daerah. Jadi kita bisa membesarkan bisnis dengan mekanisme fee dan lain sebagainya. Kemudian acara-acara komunitas, misalnya saat ini lagi bola ya antara Australia sama Indonesia misalnya. Jadi acara komunitasnya diadakan nonton bareng di Miga Cuan cabang Muarubungo ya misalnya, seperti itu bisa dilakukan sehingga orang selain nonton juga pasti akan makan kan, minum gitu, itu juga bisa meningkatkan omset dari bisnis perusahaan kita. Kemudian iklan lokal, nah ini kita bisa digunakan iklan-iklan media lokal, misalnya koran lokal, radio lokal, TV lokal, untuk menaikkan engagement dan brand awareness dari bisnis yang kita mulai gitu ya. Kita bisa membayar iklan ya ke mitra media sehingga medianya bisa mempromosikan bisnis kita seperti itu. Kemudian promosi dan penawaran ini mungkin teman-teman saya pikir ini kita suka dan sering melihat di sekitar kita. Misalnya teman-teman lewat di daerah Telanai atau di Jalan Sumantri, di Sipin misalnya, teman-teman tiba-tiba dapat SMS ya, dapatkan buy one get one kopi misalnya ice caramel macchiato di Starbucks misalnya seperti itu. Hanya cukup bayar satu aja. Nah, ini bisa jadi cara bagaimana kita bisa menggait calon-calon potensi pelanggan gitu. Kemudian promosi dan penawaran ini bisa dilakukan lewat program loyalitas. Misalnya untuk khusus membership gym fitness center misalnya mendapatkan potongan misalnya 10% keanggotaan misalnya fee keanggotaan tiap bulan. Tiap bulan harus bayar 500.000, untuk membership cukup bayar 400.000 misalnya ya. Ini juga bisa meningkatkan program loyalty sehingga
banyak calon-calon pelanggan yang bisa menjadi membership. Kemudian diskon ya seperti yang dilakukan Starbucks buy one get one ya. Kemudian promosi musiman ya coba teman-teman lihat misalnya pada saat mau Lebaran seperti ini di Matahari, Ramayana ya departemen store yang lain itu banyak memberikan promo ya, promo spesial Ramadan dan Idul Fitri ya. Mulai dari dekorasi ya, kemudian diskon-diskonnya juga disesuaikan. Ada juga yang pada saat Natal dan Tahun Baru ya, pada saat Imlek dan lain sebagainya, pada saat Valentine ada momen-momen seasonal atau musiman yang dibuat berdasarkan momen-momen tertentu, libur anak sekolah ya, apa misalnya program Goes to School atau misalnya sekolah masuk sekolah baru pakai tas baru atau sepatu baru misalnya pada saat mereka mempromosikan itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa menggunakan promosi musiman ini untuk bisa meningkatkan performance penjualan. Ingat bahwa in the end of bisnis adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menggunakan strategi promosi dan penawaran yang ada. Kemudian pelayanan pelanggan, nah ini juga sangat penting ya. Sebelumnya materinya saya berikan terkait SOP ya, prosedural dalam melayani pelanggan. Itu ada yang dinamakan eh, pelatihan karyawan. Jadi kita bagaimana semua eh, petugas pramusaji misalnya ya, petugas karyawan yang bekerja di franchise tersebut memiliki standar layanan yang sama, mulai dari seragam ya, senyum, kerapian, harus pakai sepatu ya, harus misalnya ada yang harus menggunakan jilbab atau yang lain sebagainya itu tergantung dari standarisasi perusahaan tersebut. Jadi biasanya harus ada identitas, nama, ya, dan lain sebagainya. Kemudian responsif bagaimana kita bisa merespon ya dengan baik pelanggan-pelanggan yang datang sehingga pelanggan itu nggak kecewa ya. Jadi bisa ketika pelanggan itu puas, mereka akan datang kembali dan akan merekomendasikan ke pelanggan-pelanggan calon pelanggan yang lain ke teman, saudara, keluarga. Wah, ternyata di Kopi Kenangan enak banget loh. Si petugasnya ramah-ramah dan cekatan. Saya beli misalnya americano cuman 5 menit langsung jadi dan dikasih snack juga, dikasih biskuit misalnya seperti itu ya. Jadi hal-hal yang positif ini yang bisa kita berikan dan sehingga pelanggan itu puas dengan layanan yang kita berikan ya. Jadi pengalaman positif bagi pelanggan, kita membuat positive vibes ya, suasana yang nyaman, layanan yang baik, selalu senyum ya. Tapi kalau misalnya kita membuat suasananya misalnya si pramusajinya atau petugasnya ini gak ramah, cuek ya, suka merengut, akhirnya ya pelanggannya nggak nyaman dan akhirnya nggak mau kembali lagi. Kemudian riset pasar ya sebelum kita terjun misalnya Elia Pak saya pengen buka cabang di Morbungo, buka franchise kopi Kenangan misalnya. Nah, apakah yang harus saya lakukan? Pasti kita harus membuat riset pasar ya lewat studi kelayakan. Apakah di Muarabungo ini orangnya daya belinya seperti apa, anak-anak mudanya seperti apa, mereka suka nongkrong nggak, daya belinya, kemudian pasarnya cocok nggak, tempatnya ada nggak. Jadi kita harus melihat secara mendalam ya bagaimana potensi pasar tersebut di wilayah tersebut. Kita nggak mau investasi yang kita keluarkan, misalnya kita membuka franchise Kopi Janji Jiwa 500 juta, tiba-tiba bisnisnya tutup. Kita nggak mau seperti itu dan yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan informasi yang komplit sehingga kita bisa memutuskan dari data informasi ternyata Muarabungo ini sangat berpotensi untuk kita buka cabang franchise misalnya seperti itu. Kemudian juga kita analisis demografi ya, penduduknya, profil anak mudanya, orang tuanya, umurnya, ya wilayahnya. Kemudian tren pasar juga di sana saat ini tren pasarnya anak-anak mudanya suka nongkrong di mana gitu ya. Jadi ini bisa menjadi masukan buat kita sebagai seorang investor yang akan membuka cabang suatu bisnis franchise di suatu daerah, apakah layak untuk dijalankan atau tidak, apakah menguntungkan ya. Kalau kita sudah mengeluarkan investasi 500 juta sampai 1 M ke atas, tapi bisnisnya hanya bertahan beberapa bulan dan tutup dan kita rugi itu bisa menjadi hal yang buruk ya karena kita nggak bisa menyiapkan dengan baik. Jadi kita harus melakukan riset pasar terlebih dahulu.
Kemudian analisis pesaing ini juga penting, selain kita melihat analisis pasar, kita juga melihat analisis pesaing karena kita harus tahu di daerah yang kita jalankan bisnisnya nanti, misalnya kita buka cabangnya, apakah pesaing itu ada di sana, berapa harganya ya. Jadi kita juga harus melakukan analisis pesaing gitu, identifikasi pesaing-pesaing sehingga ini juga akan berdampak pada bisnis yang kita jalankan. Kemudian ada juga analisis SWOT ya, strength, weakness, opportunity, dan threat. Bagaimana kita bisa melihat potensi yang ada ya, kekuatan bisnis kita, kelemahan kita apa dibandingin pesaing, kesempatan peluang-peluang apa yang bisa kita jalankan, dan ancaman-ancaman apa yang menurut teman-teman itu bisa menjadi suatu ancaman bagi kita dalam menjalankan bisnis di wilayah tersebut. Oke, rekan-rekan semua, ini materi yang saya sampaikan terkait strategi pemasaran yang mungkin sangat penting bagi kita sebagai seorang investor dan seorang pemilik franchisee dalam menjalankan suatu bisnis. Jadi memang somehow bisnis pusatnya sebagai franchisor itu mereka akan membantu mempromosikan bisnisnya di lokal ataupun secara nasional, iklan dari terpusat gitu ya. Tapi ada juga yang memang kita harus jalankan untuk bisa mempromosikan. Termasuk teman-teman yang tidak, Pak, saya nggak mau jalankan bisnis franchise. Saya mau bangun bisnis sendiri, meneruskan bisnis orang tua, dan saya pengen menjalankan dengan prinsip strategi pemasaran yang tadi. Silakan, silakan dioptimalkan sehingga bisnisnya itu bisa tumbuh dan berjalan dengan baik. Oke, mungkin sebelum ke pertanyaan, saya pengen ngasih tugas di minggu depan. Jadi tugas minggu depan ini itu adalah membuat analisa dari studi kasus yang saya coba buat ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa menganalisa sendiri kira-kira apa yang bisa dilakukan. Jadi tugasnya itu adalah eh, Cafe Coffee Kito adalah merek kopi lokal yang sedang berkembang pesat di Kota Jambi, di mana kedai kopi ini memiliki jenis kopi lokal yang baik. Kemudian dan mereka akan memperluas jangkauan bisnis dan dengan sistem franchise. Nah, permasalahannya adalah setelah membuka 5 gerai franchise, mereka menghadapi masalah konsistensi kualitas produk dan layanan di setiap gerai. Beberapa penerima franchise sebagai franchisee juga mengalami kesulitan dalam menjalankan strategi pemasaran lokal yang efektif. Pertanyaannya dan buat analisa seperti biasa di PowerPoint dan dijelaskan di dalam bentuk YouTube ya, bagaimana kopi kita ini dapat memastikan konsistensi kualitas produk dan layanan di semua gerai. Bagaimana mereka membuat SOP yang baik sehingga standarisasi rasanya sama ya, nggak beda-beda di antara 5 cabang gerai franchise yang lain. Kemudian strategi pemasaran lokal apa yang cocok untuk dijalankan, dan cara Cafe Coffee Kito ini dalam memberikan pelatihan efektif kepada penerima franchise seperti apa ya. Dicoba dicari literasi, referensi, dan teman-teman bisa jelaskan. Nah, nanti minggu depan untuk Husna bisa mempresentasikan hasil presentasi analisanya 1-2 halaman, apa yang harus dilakukan dari 3 pertanyaan yang saya ajukan ini ya. Oke, sebelum absensi saya pengen tanya ke teman-teman. Silakan buat yang mau bertanya, yang pengen diskusi terkait tugas, terkait materi, terkait apapun yang mungkin teman-teman ada unek-unek pengen didiskusikan, saya persilakan. Izin Pak, Pak. Silakan. Elia ya. Jadi Boleh. Nana duluan. Apa? Izin bertanya, kan kami ada planning nih dengan Papa mau bangun usaha. Ya, Nah, itu kita kalau mau dapetin modal juga kur ya Pak ya, itu ya, kalau untuk ya, bangun UMKM gitu ya. ya. Nah, itu nama kita memang harus bersih dari bank ya, dalam artian kita nggak pernah pakai letter segala macam gitu. Ya, Dan kalaupun ada, pengaruhnya sebesar apa sih Pak? ya. Gitu. Oke. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus, Susna. Eh, jadi kalau saya pribadi selama hampir lebih dari hampir mau ke 10 tahun, 15 tahun ini, saya memang sudah meninggalkan riba. Jadi totalis saya nggak mau punya utang di bank, ya.
Jadi saya lebih baik nabung dan bangun usahanya sedikit-sedikit pelan-pelan, tapi saya nggak punya pinjaman. Karena misalnya kita minjem, misalnya minjem 100 juta katakanlah ya, kemudian bunganya 5% per bulan misalnya ya. Berarti kalau kalau setahun kan bunganya besar banget gitu ya. Misalnya bunganya katakanlah misalnya 10% per tahun, kita minjem 5 tahun berarti kan jadi 5 kali 5 sekitar 25%. Jadi misalnya 100 juta berarti kita harus kembalikan 125 juta. Kurang lebih seperti itu hitungan hitungan pinjaman. Jadi kalau saya sarankan teman-teman saya itu banyak berguguran pada saat COVID karena COVID teman-teman tahu bahwa kita harus stay di rumah, bisnis nggak jalan, karyawan nggak bisa makan ya. Akhirnya dia punya banyak pinjaman utang di bank sehingga banyak yang tutup. Nah, alhamdulillah saya punya prinsip saya nggak mau punya riba pinjaman di bank. Jadi untuk kur ya kredit usaha rakyat walaupun misalnya kayak di BRI punya 5% gitu ya. Tapi saya lebih senang untuk membangun bisnis kecil-kecilan dari nol tapi bisnisnya tanpa hutang. Karena ingat ya, Nusna misalnya ya, misalnya minjem 100 juta, per bulan Nusna harus nyicil bayar 5 juta misalnya ya dalam berapa periode. Nah, itu udah pasti, sedangkan bisnis itu belum tentu berhasil. Belum tentu bulan itu kita bisa menghasilkan omset 10 juta bersih misalnya ya. 5 jutanya untuk bayar kredit, 5 jutanya untuk kita mengembangkan usaha kembali. Jadi kalau saya misalnya kita punya modal 20 atau 30 juta dulu, kita pengen bangun sendiri dulu, silahkan lebih lebih baik seperti itu dibandingin kita langsung mau besar tapi tiba-tiba kolaps. Kemudian jaminan kita pada saat kita mengajukan kur pun juga sama ya, kita pasti ada yang namanya jaminan, misalnya rumah atau tanah gitu. Dan nanti tiba-tiba tanahnya atau rumahnya diambil bank seperti apa. Jadi saya nggak sarankan. Kemudian terkait profil ya, profil calon nasabah biasanya memang mereka akan melihat dari eh, apakah mereka memiliki blacklist di Bank Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman nih punya pay letter sekarang ya itu bahaya banget tuh. Jadi please jangan mulai yang namanya pinjaman-pinjaman gitu ya. Karena nanti pada saat teman-teman nggak lunasin termasuk kartu kredit ya. Kartu kredit, pinjaman di bank, ya pay letter, teman-teman tiba-tiba nggak bisa bayar ya teman-teman nggak akan bisa mengajukan. Jadi biasanya kalau misalnya data teman-teman bersih, koleknya itu bagus ya, kan ada beberapa ini ya kategorinya. Jadi teman-teman kalau misalnya itu beresiko karena misalnya pernah minjem di bank terus nggak dibayar, punya kartu kredit nggak dibayar, punya pay letter 20 juta nggak dibayar, itu pasti teman-teman kredibilitasnya dipertanyakan. Jadi mereka akan memblacklist dan nggak bisa mengapprove pinjaman yang diajukan. Jadi kalau sekarang yang teman-teman punya, silakan diperbaiki karena ini memang menjadi hal yang berbahaya buat kita kalau memang mau mengajukan pinjaman ya, baik itu pembelian rumah, modal usaha, pembelian kendaraan dan lain sebagainya. Jadi eh, hati-hati terhadap kredibilitas kita di ini ya di perbankan karena biasanya kalau misalnya kita kayak teman saya pernah ya dia punya masalah di kartu kreditnya kemudian dia mau mengajukan pinjaman untuk membeli rumah dan tidak di approve karena ya ini ada blacklist di Bank Indonesia ya seperti itu. Jadi mungkin harus berhati-hati. Dan yang kedua, sebisa mungkin tadi saran saya kalau bisa tanpa riba lebih baik, walaupun kecil tapi tetap berkah dan kita lebih tenang dalam menjalanin. Karena bisnis itu nggak pasti, sehingga kita nggak bisa membayar sesuatu yang pasti dengan tetap di bulan depan misalnya harus bayar 5 juta, 10 juta cicilan dari bank yang kita ajukan. Mungkin itu, Husna, saran saya, misalnya orang tuanya nanti punya modal berapa yang bisa kita jalankan, ya udah modal dari kecil dulu, jadi dropshipper dulu, jadi reseller dulu ya, yang tanpa harus memiliki modal yang besar, tapi kita bisa menjalankan, kita
nggak harus sewa tempat dulu. Misalnya kita buat dari rumah dulu, kita jualan online, kemudian bisnis kita bagus dan itu bisa naik. Saya punya temen namanya ini ya, toko roti. Jadi dia awalnya itu membuat bisnis dari rumah, dari garasinya disulap jadi toko kecil gitu ya. Dan ternyata dari situ dia semakin besar. Akhirnya saat ini sudah punya beberapa cabang dan omsetnya juga banyak dan karyawannya pun sampai hampir 150 orang saat ini. Jadi sesuatu itu berproses, memang nggak bisa serta-merta saya buat bisnis 5 tahun langsung sukses tuh nggak bisa. Jadi memang berproses. Bisa aja orang itu sukses di 5 tahun, di 10 tahun, atau bahkan di 20 tahun kemudian. Tapi kalau teman-teman bisa memulai dari yang kecil, ya misalnya memulai dari di rumah dulu, berkolaborasi dengan ojek online karena saat ini orang semakin males belanja ya. Kalau di usaha saya itu yang belanja lewat online itu mungkin sampai 20-30% dari total omset. Artinya orang itu semakin mager gitu ya. Keluar lebih baik bayar ojek online tapi kita bisa melakukan hal yang lain di rumah dan kita bisa nggak panas-panasan gitu ya. Ini bisa dilakukan oleh Husna untuk menjalankan bisnis awalnya bersama orang tua. Saya pikir itu ya yang tips dari pengalaman saya, sehingga kalau Pak mau mengajukan kur boleh nggak untuk modal usaha awal? Saya nggak sarankan karena ya pengalaman saya banyak usaha gugur, tiba-tiba kolaps bisnisnya gara-gara pinjaman di bank dan di riba gitu ya, seperti itu. Mungkin itu, Husna, ada yang mau ditanyakan kembali untuk case-nya? Sudah Pak, terima kasih. Berarti lebih baik memang nggak usah pakai pinjaman itu ya Pak ya. Saya Oke. 100% menolak karena dari 2016 itu saya nggak mau pinjam ke bank sama sekali. Dan alhamdulillah memang lebih tenang, walaupun mungkin nggak semaju sama pengusaha-pengusaha lain yang mereka langsung A, B, C, D, E karena dengan pinjaman bank ya. Tapi saya lebih tenang, saya bisa makan enak, bisa tidur nyaman, nggak ditagih hutang, itu adalah salah satu anugerah menurut saya. Jadi riba itu memang ngeri banget seperti itu. Oke, Oke, makasih Husna. Pak. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ada yang mau ditanya, silakan. Boleh Pak. Boleh. Kemarin tuh kan beberapa hari kemarin, 2 hari kemarin lah, ngomongin Pak mau nanya apa? Ada proyek lumayan besar lah Pak menurut saya kan. Tapi dia tuh untuk makan makan pagi, makan siang sama makan sore untuk perusahaan minyak Pak. Ya, Dia tuh main proyek gitu kan Pak. ya, Terus tapi di sini tuh mereka itu tidak ini Pak, tidak memberikan DP. ya, Jadi itu tuh kan membingungkan gitu kan Pak. Dan juga kan harus memvalidasi perusahaan, juga apa harus punya apa yang kesiapan yang mantap gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada yang kayak gitu lagi, misalkan gitu kan Pak, apa langkah yang harus saya ambil Pak? oke, baik. Nah, ini saya, Makasih Pak. oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaan bagus Elia buat mendukung bisnis catering orang tuanya ya. Jadi kebetulan saya juga pernah bermitra dengan beberapa perusahaan yang memang mereka pembayarannya juga seperti ini, biasanya kayak BUMN ataupun perusahaan swasta. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah ya mungkin Elia sebagai mungkin orang tuanya bisa mengolah masakan tapi misalnya kurang mengerti terkait kontrak kerja gitu ya. Yang pertama Elia datangin kantornya. Kantornya di mana, perusahaannya apa namanya, badan hukumnya ya. Jadi harus buat kontrak kerja yang jelas. Jadi waktu itu saya membuat sama istri, karena istri orang hukum jadi mengerti, membuat kontrak kerja dengan mitranya. Ya kalaupun mereka nggak menggunakan DP, ya biasanya mereka itu kalau perusahaan itu ada yang bayarnya sebulan sekali, ada yang 3 bulan sekali ya pengalaman. Jadi memang napasnya harus panjang ya karena kita selama 3 bulan belum dibayar. Jadi napas kita harus panjang sehingga modalnya harus kuat gitu ya. Nah, yang kita lakukan adalah kontraknya harus jelas. Jadi misalnya siapa petanggung jawab di sana, kemudian misalnya kepala HRD karena ini berhubungan dengan karyawan misalnya ya. Karyawannya misalnya setiap hari kita menyediakan 100 box catering untuk karyawannya ya. Ya, perusahaan minyak Pertamina misalnya atau subkonnya Pertamina di daerah misalnya di ini ya di apa di daerah Batanghari atau di
Moro Jambi yang eksplorasi minyak ya misalnya ya, atau Baju Bank dan lain sebagainya. Silakan buat yang kontrak kerja yang bagus. Si Elia juga tahu profil perusahaannya yang bertanggung jawab juga. Nah, ketika memang kontrak kerjanya sudah jelas, baru kita bisa jalankan. Kalaupun DP-nya nggak ada, nggak apa-apa. Pengalaman saya, mereka nggak ada DP, mereka setiap makan gitu ya di tempat saya, mereka kita kasih nota, kemudian kita catat, kemudian kita tagihkan di akhir bulan gitu. Nah, ini menurut saya eh, terkait yang hal-hal yang seperti ini, kita sebagai mungkin Elia karena sudah kuliah, bantu orang tuanya lewat hal-hal yang seperti ini. Biar kita menguatkan secara hukum dan kalau misalnya ada apa-apa di kemudian hari kita bisa tuntut secara hukum. Jadi yang dilakukan adalah kontrak kerja ya, misalnya kesepakatannya setiap hari 100 box dengan per boxnya misalnya 30.000, 30.000 kali status misalnya berapa 3 juta misalnya 3 juta, pembayaran dilakukan dalam termin misalnya setiap bulan di tanggal 5 misalnya ya. Jadi yang harus dilakukan adalah menyiapkan kwitansi, nota, kemudian juga biasanya perusahaan itu membutuhkan profil cateringnya orang tuanya, misalnya siup situ, NPWP ya, itu juga harus dilengkapi. Kalau misalnya cateringnya saat ini belum ada, disiapkan. Saat ini mengajukan surat izin usaha NIB itu juga gratis. Silakan dibuat. Lebih baik lagi kalau misalnya Elia sama orang tuanya membuat CV misalnya, itu lebih bagus lagi ya. Jadi saya ada punya teman, dia sebelumnya di Telkomsel kemudian pensiun, dia membesarkan bisnis istrinya. Istrinya itu catering, memasok catering di Astra ya, di Toyota, kemudian di beberapa perusahaan di Lampung. Ya caranya seperti itu ya. Jadi harus jelas kontraknya, perusahaannya yang penanggung jawab kontraknya ya, itu perjanjiannya seperti apa. Jadi Elia punya pegangan dan Elia juga punya badan hukum. Kalau misalnya belum belum menjadi CV, bisa menjadi CV, karena kalau buat CV kan saat ini bisa 1-2 juta, mungkin bisa kita buat nama CV misalnya apa, Elia Catering misalnya gitu ya, itu bisa dibuat sehingga ada identitas hukumnya, karena biasanya perusahaan-perusahaan itu butuh itu ya, butuh itu untuk melakukan pembayaran nomor rekening dan lain sebagainya. Jadi ketika kita menjalankan bisnis catering dan harus dipercaya oleh perusahaan ya, salah satunya adalah kontrak kerja yang jelas, profil perusahaan ya, jangan moro-moro di telepon langsung dikirimkan ya. Saya pernah kemarin karyawan saya kena tipu gara-gara ada telepon dari, ngakunya dari Kodam, dari Korem ya, dari Korem, melakukan pemesanan nilainya itu hampir sekitar 5 jutaan atau berapa gitu ya. Jadi saya cross check dulu ya sama istri, saya cross check dulu, saya telepon ya yang orang di sekitar Korem, atau ini benar nggak gitu ya. Dan kita minta DP dan orangnya nggak mengirimkan DP dan akhirnya ya nggak kita layani. Nah, pernah suatu ketika ada yang ngaku-ngaku minta dikirimkan ke panti asuhan, itu banyak banget tuh, pasti rumah makan hampir semuanya kena itu. Kalau misalnya nggak hati-hati, jadi mereka minta kirim dengan ojek online, kemudian kita rugi berapa ratus ribu sempat seperti itu. Jadi harus berhati-hati. Jadi sekarang ini memang banyak yang penipuan. Dia yang kita lakukan memang harus berhati-hati. Kalau memang dia perorangan belanja dalam jumlah besar namun tanpa DP, ya harus hati-hati seperti itu. Tapi kalau misalnya perusahaan sudah jelas nilai kontraknya, perjanjiannya, perusahaannya di mana, kantornya di mana, kemudian ya nggak mungkin mereka akan lari ya seperti itu. Apalagi perusahaan mining, minyak ya, tambang, pasti mereka akan komit untuk seperti itu. Ini menyangkut ini ya, nama baik perusahaan. Jadi menurut saya ke depannya kalau ada, tangkap aja. Mungkin orang tuanya selama ini masih takut, dan dengan adanya Elia yang ngerti dan belajar ya di perguruan tinggi, Elia bisa mengembangkan bisnisnya lewat tadi membangun CV, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan, selain catering dengan gedung-gedung ya, dengan gedung ghost, gor misalnya, atau gedung-gedung pernikahan yang lain yang mungkin bisa membesarkan bisnis cateringnya orang tuanya seperti itu. Mungkin Elia, yang pengalaman saya mungkin itu ya, yang mungkin bisa saya share. Ada yang mau ditanyakan nggak?
Kalau untuk kemarin itu kan Pak, dari prodi itu ada PT perseorangan itu loh Pak. Hmm, Nah itu kemarin Ella alhamdulillah udah buat sih Pak. ya, ya, Atas nama Ella, terus tuh juga halal, NPWP, ya, 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 itu Ella udah punya. ya, Tapi kemarin itu Pak, nilainya tuh besar banget Pak. ya, ya, ya. Satu bulan itu tuh, kalau dihitung omsetnya itu tuh, dan modal yang omsetnya itu aja tuh 22 miliar Pak. Gede banget. Nah, coba. Jadi Ella tuh maksudnya tuh ada gimana ya, dan juga lumayan jauh Pak. Ya, Dia itu kalau PT perusahaan, dia tuh kayak kontraktor besarnya tuh di Jakarta, di Tangerang Selatan Pak. ya, Namanya itu Trip Trita apa gitu namanya tuh. Di situ jadi waktu itu kan, terus tapi dianya tuh kantornya itu tuh di perbatasan Palembang, di Banyuasin gitu nah Pak. oh, ya, 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 di Bayung Lincir mungkin kali ya, dari Banyung. Di situ Itu. Pak. Mm-mm. Oke. Itu kan kemarin tuh Ella tuh sempat udah ngeiyain, terus tuh pas udah dihitung-hitung pokoknya tuh sekali makan itu 14.700 orang Hmm. Pak. Hmm. Lumayan jadi kan nggak mungkin dari rumah kan, pasti harus cari tempat di sana, Betul, betul, betul. Oke. di situ. Oke, kalau ya saya memang harus memegang prinsip kehati-hatian karena ini terkait modal yang besar, apalagi mereka bayarnya termin tempo, mengingat nilainya besar juga kita harus hati-hati. Dan kalau memang kita secara modal juga belum sanggup untuk masuk ke sana karena nilainya besar, ya jangan dipaksakan. Kita atau misalnya minta perjanjian ke mereka, Pak, saya minta DP dulu 50% atau 30% untuk modal belanja karyawan, belanja bahan baku gitu ya. Jadi bisa dinegosiasikan dengan perusahaan tersebut. Nah, karena ini nilainya sangat besar, menurut saya juga harus berhati-hati ya. Kita harus tahu juga jumlah karyawannya berapa di sana ya. Nanti bila perlu kita visit ke site lokasinya, misalnya kayak ConocoPhillips itu di daerah Bayung Lincir itu kan mereka memang masuk ke dalam tuh, masuk ke dalam untuk eksplorasi minyaknya. Nah, mereka memang di sana ada ribuan orang gitu ya. Ada perusahaan, ada tenaga ekspatriat asingnya, ada tenaga lokalnya. Karena pada saat saya bolak-balik pas tugas di Palembang kemarin, memang melewati sana dan memang banyak yang tenaga-tenaga ahlinya yang dari luar dan lain sebagainya. Dan mereka jumlahnya juga banyak. Nah, harus harus benar-benar dilihat, dicek. Juga coba teman-teman lihat juga baca-baca di media, banyak juga ya vendor-vendor BUMN gitu ya, misalnya Waskita Karya, Wika dan lain sebagainya, pada saat pekerjaan nggak dibayar dan lain sebagainya. Ini jadi pelajaran buat kita, harus berhati-hati juga. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi kita sebagai pebisnis jangan gegabah juga, jangan melihat nilainya besar tiba-tiba kita kena tipu ya. Nah, ini juga harus berhati-hati. Lebih baik kita lihat yang sudah di depan mata, atau memang sudah mereka mengasih kepastian, Pak, Ibu, saya percaya dengan Ibu karena Ibu sudah berbadan hukum, cateringnya sudah bertahan udah 10 tahun, orang sudah kenal dengan Elia Catering misalnya ya. Dan saya bisa ngasih DP nih, atau saya bayar di awal, ya silakan. Kalau bisa bayar di awal, kita akan komit gitu ya. Tapi biasanya perusahaan nggak seperti itu. Mereka itu Hmm. akan membayar setelah pekerjaan, termasuk rata-rata di kami di Telkomsel juga sama. Jadi kami akan membayar jasa atau membayar vendor itu setelah misalnya membangun tower nih, nilainya 2M satu tower misalnya. Setelah tower itu selesai dan diserah terimakan ke kita, baru kita bayar ke mereka. Jadi rata-rata seperti itu. Jadi kalau memang kita melihat kita belum siap dengan nilai yang seperti itu, ya kita juga nggak usah ambil juga. Nanti takutnya kita napasnya nggak panjang, kita malah berutang, minjeman ke bank, tiba-tiba mereka lari dan sebagainya, malah kita harta aset kita, orang tua kita malah hilang. Jadi menurut saya harus prinsip kehati-hatian juga seperti itu. Saya mungkin lebih lebih ini ya, konservatif ya, dibandingkan orang yang taking a risk, yang ayo kita ekspansi ekspansi gitu ya. Karena ya saya melihat ya, saya pas awal-awal pada saat umur awal 30-an masih semangat dan masih dalam artian masih punya semangat yang tinggi untuk ekspansi ya. Saya makanya sampai saya dari awal cerita kemarin, saya sampai ngembangin di 7 8 bisnis ya.
Tapi di semakin ke sini saya lebih konservatif, saya akan lebih berhati-hati dalam melakukan investasi, karena ya nggak semua bisnis yang kita jalankan itu bisa sukses dan bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Makanya lebih lebih baik tenang, bisnisnya tetap jalan. Jadi ada suatu prinsip yang selalu saya pegang di akhir-akhir ini, bahwa bisnis yang bagus itu bukan bisnis yang terlampau agresif berkembang tiba-tiba cuma bertahan 5 tahun. Tapi kalau misalnya kayak misalnya orang tua Elia sudah melakukan dan menjalankan bisnis catering ini sudah 10 tahun, bahkan sampai 20-an tahun, itu yang lebih baik. Jadi yang paling bagus itu adalah bisnis itu bisa bertahan berpuluh-puluh tahun dibandingkan agresif di awal tapi dalam waktu 5 tahun sudah tutup ya. Jadi itu yang terpenting, bagaimana kita bisa bertahan di kondisi ekonomi yang lagi sinking, inflasi, kemudian kondisi politik dan lain sebagainya kurang stabil, sehingga kita bisa bertahan di saat itu udah yang luar biasa menurut saya. Oke, Elia, mungkin itu yang insight yang mungkin saya sharing yang dari pengalaman saya. Ya, Pak. Pak Ella juga menanya ini, Pak. Kan kalau Ella tuh menanya Bapak kalau misalkan pakai keuangan itu pakai aplikasi apa ya, Pak? Sama kalau misalkan barang masuk sama barang keluar itu di datanya gimana, Pak? Oke, baik. Jadi kalau saya menggunakan namanya Olsera, itu saya langganan itu 1 tahunnya itu 1.500.000 atau 1.700.000, dan di situ bisa ada pembukuan, kasir, ya transaksi keuangan, karyawan, karena saya dan istri kebetulan kan juga istri saya dosen. Kemudian saya juga kerja, jadi kalau misalnya bisnisnya saya tinggal itu saya berharap bisa tetap jalan. Makanya saya menggunakan sistem tersebut, jadi saya bisa ngecek di handphone, transaksinya, pembukuannya, kemudian termasuk stok ya, inventory ya. Jadi yang bisa dilakukan ketika bisnis sudah semakin besar, misalnya Elia lihat, wah kayaknya perlu mulai membuat sistem nih ya. Ya udah kita cari sistem yang menurut kita baik. Kemudian termasuk saya menggunakan absensi karyawan ya, kehadiran karyawan. Jadi saya bisa melihat karyawan yang bagus, yang rajin, saya berikan apresiasi bonus tambahan misalnya seperti itu. Jadi sistemnya macam-macam, ada mock-up, post dan lain sebagainya. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan dan budget kita. Kalau saya pilih Osera karena kemarin ada absensinya yang bisa memudahkan, dan mereka bisa absen hanya di nomor operasional yang ada di tempat usaha saya, jadi nggak bisa absen di handphonenya. Jadi kalau mau absen ya harus berada di titik lokasi gitu ya. Kemudian pembukuan, kasirnya saya bisa lihat online berapa omset hari ini gitu ya, dan saya cek secara fisik uangnya berapa di kasir. Jadi untuk menghindari fraud, jadi kita harus menggunakan itu, menghindari uangnya hilang atau dibawa lari. Karena sebelumnya saya pernah punya pengalaman, saya menggunakan sistem kasir konvensional yang biasa dan uangnya hilang, kemudian dibawa lari kasir ya. Itu jadi perhatian buat kita ya, bahwa kita nggak tahu, karena kita ya kayak saya ini punya ada berapa puluh karyawan, itu ya kita nggak tahu karyawan mana yang benar-benar jujur gitu ya. Jadi kita minimal mengantisipasi lewat CCTV, lewat sistem yang kita beli atau kita buat, sehingga sistem itu bisa mengontrol agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Oke, Elia, ada tambahan? Oke, Pak. Oke, baik. Oke, rekan-rekan semua, nanti kita diskusi lagi. Sebenarnya saya itu pengen ngundang ada praktisi dari McDonald's, teman saya kemarin saya sempat konfirmasi, cuman kalau kondisinya mahasiswa cuma sedikit, saya kurang sungkan untuk mengundang. Kalau di kelas sebelah itu masih banyak, ada sekitar belasan mahasiswa, jadi kemungkinan minggu depan itu ada kelas dari McDonald's, cuman karena kita cuman kadang 2 orang, 3 orang ya, ada 5 orang, jadi agak sulit untuk bisa mengundang. Tapi mungkin kalau misalnya bisa digabung, kalau teman-teman di hari Rabu sore itu free, nanti bisa saya undang juga, jadi teman-teman bisa gabung di sana, karena saya pengen memberikan insight bahwa oh ini loh, kalau bisnis franchise ini praktisi yang memang terjun di sana dan bekerja di sana, mereka akan lebih sharing banyak. Nanti kalau misalnya Rabu depan teman-teman memang nggak ada jadwal, nanti Elia atau Husna info ya, nanti teman-teman bisa, karena cuma 5 orang ya, bisa gabung dan itu lewat Zoom juga. Oke, sebelum saya tutup, saya absen sebentar, teman-teman, karena udah jam 5 juga, kita mau siap-siap buka puasa.
Saya absen dulu. Nah, buat teman-teman nih ya yang dari tugas 1 ya, nggak jarang buat tugas, Yongsi ya misalnya ya, tadi tiba-tiba kirim link tugas. Nah, ini tugas ketiga nggak buat, tugas keempat nggak buat, tugas ke ya 5 nggak buat ya. Yang harapannya tolong tugasnya tolong dibuat, jangan telat. Saya selalu menginformasikan deadline tugasnya itu 1 hari sebelum kuliah di hari Rabu jam 5 sore. Selain itu tugasnya nggak saya terima. Saya pengen melatih kedisiplinan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman dari sekarang nggak bisa melatih disiplinnya, ya gimana nanti mau ngatur karyawan yang banyak gitu ya, mengatur keuangan, mengatur operasional perusahaan, usaha yang dijalankan gitu ya. Dan harapannya bisa diperbaiki. Masih ada waktu 2 pertemuan lagi, tugas-tugasnya tolong dibuat, jangan sampai kosong ya. Mungkin kalau misalnya Elia nih, coba Elia, saya pengen tanya Elia, kalau Elia sebagai saya sebagai dosen nih ya, mahasiswanya jarang masuk, jarang buat tugas gitu ya, itu kira-kira saya kasih A atau saya kasih D kira-kira? Kasih D mungkin, Pak. Soalnya kan keaktifan. Nah, makanya saya selalu appreciate teman-teman yang hadir tepat waktu, yang jarang buat tugas, silakan dibuat ya. Karena saya info dari awal, saya bukan dosen akademisi ya, saya dosen praktisi yang selalu melihat eh, calon-calon karyawan itu harus memiliki A, B, C, D biar bisa bersaing nanti. Termasuk juga di dunia bisnis. Dunia bisnis itu kejam ya teman-teman. Kita nggak bisa bersaing, kita ditinggal, bisnis kita kolaps. Ada juga banyak yang gila gara-gara bisnisnya hancur. Tapi kalau kita nggak dari sekarang kita bisa mendisiplinkan diri ya bagaimana kita bisa bersaing. Jadi sayang ya jadi donatur kampus setiap semester bayar uang semesteran 5 juta, 7 juta. Kalau bisa lulus 3 tahun setengah, kenapa kita harus lulus 5 tahun, 7 tahun gitu ya? Oke, absen yang pertemuan ke-6 hari ini kita membahas mengenai strategi pemasaran bisnis franchise. Untuk absen hari ini, siapa aja ini? Yang ada cuma berempat. Yongsi ada. Hadir, Pak. Oke, kemudian ada Elia. Elia hadir ya. Hadir, Pak. Kemudian Husna. Satu lagi siapa nih yang hadir? Pak. Iqbal, Pak. Iqbal, Muhammad Iqbal hadir. Iqbal juga tugasnya nih ya, jarang buat juga nih ya. Jangan ikut sama teman-teman yang lain ya, karena nanti setelah lulus itu yang yang akan sedih itu ya kita sendiri ya. Gak usah ngikut-ngikut teman-temannya males kuliah, banyak nongkrong atau begadang ya, karena yang rugi ya kita sendiri. Saya ini hanya membuka pintu aja, yang menjalankan nanti kehidupannya teman-teman. Orang tuanya mungkin sudah menguliahkan mahal-mahal. Salah satu cara bersyukur ya kuliah yang baik ya. Karena saya nggak akan memaksakan ya, kalau misalnya memang mahasiswanya juga nggak mau belajar ya nggak bisa saya paksakan. Jadi ya kesadaran sendiri, mandiri, tolong berubah buat masa depannya ya. Nanti teman-teman ya mungkin 5 tahun yang sekarang sudah sohib banget, nanti 5 tahun udah nggak udah kayak asing gitu. Kita nggak kenal lagi sama dia. Ya sekedarnya aja hai gitu ya, mungkin di medsos. Nggak yang bisa bisa memberikan semangat dan kita buat sukses ya kita sendiri. Jadi ini dari pengalaman saya mungkin sudah mau 40 tahun ini ya. Jadi minta tolong buat teman-teman susunlah masa mudanya dari sekarang. Elia, Husna, Iqbal sama Yongsi ya, semangat. Ya buktikan bahwa teman-teman ini bisa jadi orang sukses nanti ke depannya. Saya hanya membantu mengetuk pintu aja, memberikan insight dan sharing dari pengalaman saya sebagai pebisnis dan sebagai praktisi. Saya pikir cukup, nanti materinya saya akan share di setelah ini di grup. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih ya.